Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rula Aini Hikmasari. Saya anggota dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mata kuliah, dari ICT Literasi. Kami mengambil judul yaitu pentingnya teknologi informasi komunikasi dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak sekali pengertian. Berikut pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Selanjutnya, pengertian dari teknologi. Teknologi merupakan teknologi informasi komunikasi melibatkan teknologi rekayasa dan teknik tertentu dalam mengendalikan, memproses, dan menggunakan informasi serta hubungan antara manusia dengan perangkat komputer. Selanjutnya, teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses, rekayasa, penggunaan alat bantu untuk memproses data dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Baik, selanjutnya peranan teknologi informasi komunikasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Sini memiliki 5 peranan, yaitu yang pertama peranan infrastruktur pembelajaran. Maksudnya di sini dari mana saja dan kapan saja para murid tidak harus terpaku belajar pada suatu tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, sumber ajar. Sumber bahan ajar. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar, sehingga ilmu yang didapatkan pun tidak hanya di suatu tempat saja. Selanjutnya yang ketiga, alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Yang keempat, skill dan kompetensi. Skill dan kompetensi ini bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Yang kelima, sebagai media pembelajaran online. Maksudnya di sini masuk ke website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet, membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja ada perpustakaan online. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama adalah temuan telepon dari Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi,
komponen elektronik melalui penemuan transistor pada 1947 dan rangkaian terpadu Integrated Electronics pada tahun 1957. Komputasi multimedia yang menjadi dari abad ke-21 sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadi mesin-mesin sebagai pengganti otot-otot manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi sampai komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak-otak manusia. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari teknologi informasi dan komunikasi ini adalah teknologi informasi komunikasi ini sebagai bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat digunakan untuk menyiarkan program pendidikan. Faktor-faktor yang diperlukan teknologi informasi dan komunikasi ini antara lain keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan Indonesia, ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak setiap manusia dan model pendekatan pendidikan yang kurang relevan. Kedudukan teknologi informasi dan komunikasi antara lain yaitu mempermudah kerjasama sebagai pendukung manajemen pembelajaran dan sebagai sistem pendukung keputusan. Baik, sekian. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan perkataan dan kesalahan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.